Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kaum muslimin, sahabat kantin kajian rutin Ramadan SD Muhammadiyah Kuto Arjo yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini. Dan sudah menjadi maklum di antara kita kaum muslimin bahwa pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Saya sebutkan bahwa puasa itu sendiri merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah derajat yang baik, derajat yang tinggi. Kalau saya ibaratkan bahwa puasa ini adalah seperti anak-anak untuk mengikuti ujian, maka tentunya tidak hanya sekedar yang penting saya mengerjakan ujian. Kalau yang penting saya mengerjakan ujian dan ujian itu dilaksanakan dengan tidak sebaik-baiknya, maka apalah artinya ketika nanti hasilnya adalah 0. Artinya bahwa ujian itu tidak mempunyai nilai. Dia mengikuti ujian, tapi tidak mempunyai nilai. Nah, tentunya pada kesempatan ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan tentang adab-adab puasa pada bulan Ramadan. Nah, bagaimana dengan adab-adab puasa ini, bahwa kita tidak sekedar untuk melaksanakan puasa, tapi betul-betul kita melaksanakan puasa dan kita dituntut untuk mencari nilai yang lebih baik. Mencari nilai yang paling bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar saya yang penting berpuasa, tidak. Apalah artinya kita berpuasa kalau nanti kita tidak mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi, kita berpuasa tidak sekedar menggugurkan atau kita menahan diri dari yang membatalkan puasa, tapi kita harus berpikir bahwa puasa kita dalam rangka menahan diri dari hal-hal yang bisa merusak nilai pahala puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kantin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada beberapa adab agar puasa kita betul-betul mempunyai nilai. Tentunya kita harus betul-betul memahami. Yang pertama, bagaimana agar puasa ini kita mempunyai nilai? Kita harus menahan diri, tidak sekedar dari menahan diri dari makan, dari minum, dari jima di siang hari Ramadan, ya, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tidak. Nah, apa yang harus kita tahan selain itu untuk pahala kita tidak rusak, nilai-nilai kebaikan di sisi Allah tidak rusak? Yang pertama, kita harus menahan diri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Perkataan dan perbuatan-perbuatan yang menipu, ghibah, dan seterusnya. Memang dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, kata Rasul, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak punya hajah, Allah tidak punya kepentingan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, terhadap orang yang berpuasa sekedar meninggalkan makan dan minum. Jadi orang yang berpuasa tapi dia berdusta, orang yang berpuasa tapi dia menipu, orang yang berpuasa tapi dia berbuat ghibah, apalagi orang yang berpuasa kemudian tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, ini akan merusak pahala puasa. Akan merusak pahala puasa.
Yang namanya dosa-dosa lisan ini sungguh sangat banyak. Ya, berbicara kotor, berdusta, ya, menipu, mencaci maki dan seterusnya. Sekali lagi di sini ada penekanan, kalau dia berpuasa tapi dia masih melaksanakan perbuatan-perbuatan buruk ya dari perkataan dan perbuatannya, falaisa lillahi hajatun. Allah tidak butuh untuk memberikan pahala di sisi mereka. Maka kita berusaha untuk menahan diri dalam puasa ini perjuangan yang berat. Menahan diri dari dosa-dosa lisan dan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang itu mempunyai nilai keburukan dan nilai maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul juga di dalam hadis yang lain memberikan peringatan yang menjadi perhatian kepada kita. Ternyata memang kam min shaimin. Betapa banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu min qiyamihi ilal ju'al atas. Tapi mereka tidak mendapatkan nilai pahala puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ini adalah merupakan perhatian kepada peringatan kepada kita agar kita itu betul-betul meninggalkan hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Kemudian yang kedua itu adalah menahan diri dari amarah. Artinya kita berpuasa ini harus bersabar. Bersabar dalam segala hal. Tapi tentunya di sini adalah sulit kita memang untuk bersabar dari menahan marah. Tapi apabila kita sudah betul-betul yakin dengan ayat-ayat Allah, kemudian kita sudah bisa mengambil dari pelajaran-pelajaran itu, kita akan bisa untuk bersabar menahan marah. Nah, puasa ini adalah dalam rangka untuk menahan dari amarah. Kalau di dalam Al-Quran, ya, menahan marah ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 133 kalau tidak salah. Di sana adalah ciri-ciri orang yang bertakwa yang disediakan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan dari amarahnya. Wal afina 'anin nas, dan mereka adalah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ada satu kisah yang sangat menarik. Salah seorang salaf ya, ketika mau berwudu, kemudian dia dituangkan kendi oleh budaknya. Ketika itu tidak sengaja, kemudian kendi itu jatuh mengenai dan dia berdarah. Setelah itu ya ini sifat manusia. Kemudian dia akan marah, sudah wajahnya ini sudah merah, akan memarahi kepada budaknya. Tapi budaknya ini adalah budak yang pintar terhadap Quran. Maka ketika tuannya ini akan marah, budaknya ini kemudian membaca ayat wal kaziminal ghaidh. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menahan marah. Kemudian sang tuan ini mengatakan, ya saya akan berusaha untuk menahan marah saya. Akhirnya dia menahan marah dari muka yang merah, kemudian dia berubah untuk menahan dari rasa amarah. Kemudian budak itu mengatakan wala afina 'anin nas, dan orang yang bertakwa setelah menahan marah bisa mengampuni, bisa memberikan ampunan dari kesalahan orang lain. Kemudian ya sudah, sekarang kesalahan kamu saya bukan ampun ya, kalau ampun itu rasanya ya. Nah, itu kemudian yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin ya. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, kemudian yang terakhir dia mengatakan, ya sudahlah, sekarang saya akan berbuat baik agar saya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu saya bebaskan dari budak. Ini satu kisah yang luar biasa, bagaimana seorang salaf itu bagaimana ketaatannya di dalam mengikuti kepada ayat-ayat Allah. Jadi karakter dirinya itu bagaimana itu mempunyai karakter bahwa dia siap untuk diatur dengan mengikuti kepada bimbingan dari ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah merupakan adab yang kedua di dalam puasa. Kemudian saya tambah satu lagi, adab yang ketiga. Adab berpuasa itu adalah kita itu diperintahkan untuk bersahur. Sahur. Jadi kalau kita puasa, kita sahur. Sahur itu sendiri mempunyai keutamaan yang banyak. Ya. Kalau disebutkan di dalam hadis adalah tasahharu, ya, bersahurlah kalian. Fa inna fis sahur barokah, karena di dalam sahur itu terdapat barokah. Maka kita bersahur. Dan bagaimana sahur kita? Sahur kita itu adalah
eh, pada akhir malam ketika mendekati sudah masuk waktu adzan subuh. Ya. Kalau ada biasanya sirine imsak, ya, itu adalah belum batas kita itu berhenti makan. Kita masih boleh makan. Itu hanya kita perhatian bahwa waktu tinggal 10 menit adzan subuh kurang lebihnya. Ya. Sehingga kita masih boleh untuk makan dan minum, dan terakhir batas waktu kita imsak menahan diri untuk memulai puasa itu adalah pada adzan subuh. Ya, pada adzan subuh. Nah ini tidak kita remehkan, walaupun ini adalah tidak wajib sunnah, tapi sunnah ini adalah mempunyai berkah yang sangat banyak, sangat banyak, sehingga kita untuk melaksanakan sahur ketika kita berpuasa. Baik, ini adalah merupakan adab berpuasa, bagaimana agar puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kemudahan di dalam kita melaksanakan puasa, baik secara pribadi kepada diri saya dan kepada kaum muslimin secara umum, dan semoga puasa kita betul-betul puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai nilai pahala yang banyak, dan kita dihindarkan dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Tentunya nanti kalau kita bahas kembali hal-hal yang merusak, itu kebalikannya itu berarti mempunyai satu pahala yang besar. Kalau orang berkata dusta itu bisa merusak pahala, kalau dia itu berbuat jujur luar biasa. Kalau di dalam hadis disebutkan innas sidqa yahdi ilal birri, ya, kejujuran itu akan menuntun kepada kebaikan, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menuntun kepada surga. Luar biasa kejujuran. Tapi kalau yang namanya dusta itu akan mengarah kepada neraka, itu pasti. Innal kadhiba, dan sesungguhnya yang namanya dusta itu yahdi ilal fujur, akan menuntun membawa kepada kejahatan. Fa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan itu akan membawa kepada neraka. Maka sekian yang kami sampaikan, semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam jalan yang benar dan selalu menjaga kita dari hal-hal yang buruk. Demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.